Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah jangan pendek pikiran. Jangan pendek pikiran. Saya akan bacakan dulu ayat firman Tuhan dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 40 tahun pada waktu mereka lahir, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedua anak Ishak, yaitu Esau dan Yakub, memang berbeda sejak di dalam kandungan. Esau yang tumbuh menjadi seorang yang pandai berburu dan dia suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub yang bertumbuh menjadi seorang yang tenang pembawaannya dan memang dia lebih suka tinggal di kemah atau di rumah. Pada suatu kali ada hal yang tragis terjadi di antara mereka. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ia menjual warisan terbanyak yang semestinya ia peroleh, privilege yang hanya bisa dimiliki oleh anak sulung pada waktu itu. Sayangnya, karena pikiran pendek daripada Esau tadi, yaitu keinginannya untuk makan makanan lezat yang dimasak oleh Yakub, nafsu telah menjadikan Esau ini buta, lupa diri, bahkan sampai menukarkan hak kesulungan yang adalah harta paling berharga di dalam hidupnya. Sungguh ironi, hanya karena keinginan yang tidak bisa dikendalikan. Hal berharga dan yang terpenting itu saja bisa dia lepaskan begitu saja. Diceritakan bahwa nafsu Esau tersebut terjadi karena ia berada di dalam kondisi lelah, bahkan sangat lelah.
Mungkin kondisi itulah yang menyebabkan Esau berpikir pendek dan tidak memikirkan konsekuensi dari apa yang ia katakan. Belajar dari kisah itu, kita disadarkan bahwa kondisi lelah, mungkin dalam kondisi krisis keuangan, pertikaian, sakit penyakit, atau hal yang lain yang menurut kita di kondisi yang terpuruk, atau kita lelah, capek untuk menghadapi semuanya itu. Nah, seringkali itu membuat kita berpikir pendek tanpa menimbang konsekuensi dari apa yang kita ucapkan atau kita lakukan. Saat ini kita bersyukur karena kita diingatkan, kita mesti selalu ingat agar tidak sekali-sekali menukarkan hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, yang tidak berharga, apapun kondisinya itu. Ya. Jangan anggap enteng apa yang berharga. Seperti Esau, kita mesti memegang teguh iman dan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Jangan kita tukar itu dengan apapun, hanya karena hal-hal yang menggiurkan. Mungkin harta, uang, jabatan, mungkin pasangan hidup, atau hal yang lain yang sekiranya tampaknya lebih menarik. Itu semua pasti akan lenyap dan kita tinggalkan tatkala kita mati. Namun keselamatan dalam Kristus adalah kekal, yang sangat kita butuhkan baik di dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan kita nanti. Jadi pada saat kita menghadapi hal mungkin terendah di dalam kehidupan kita, atau titik terendah di dalam kehidupan kita, sekali lagi kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan berpikiran pendek memutuskan. Kita harus pertimbangkan keputusan yang kita buat adalah keputusan yang terbaik, dan itu kita serahkan semua kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus akan menunjukkan yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.